Hai Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas seputar perjalanan home education. So, buat ayah bunda yang tertarik topik-topik seputar homeschooling, home education, bisa subscribe channel YouTube ini ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kurikulum homeschooling di Indonesia. Videonya mungkin juga akan panjang seperti video sebelumnya. So, buat ayah bunda bisa siapkan minuman dan camilan sekarang supaya nggak bosan dan kita biar seru ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita akan sharing seputar kurikulum yang ada di Indonesia dan apa aja yang nanti akan kami adaptasi di homeschooling keluarga kami, dan juga rekomendasi buku referensi yang akan digunakan selama 1 tahun ke depan. Oh iya, keluarga kami anak-anaknya masih preschool, jadi nanti rekomendasi bukunya akan disesuaikan dengan buku-buku yang dibutuhkan untuk anak-anak usia preschool 3 sampai 6 tahun. Nah, sempat di-mention di beberapa video sebelumnya bahwa di Indonesia ini ada 3 jenis kurikulum yang sekarang sedang digunakan di sekolah publik. Yang pertama, kurikulum yang sudah lumayan lama, tahun 2006, KTSP, kurikulum terpadu satuan pendidikan. Jadi kurikulum ini masih berbasis mata pelajaran, dan biasanya masing-masing mata pelajaran ini akan ada standar kompetensi dasar dan juga kompetensi inti yang nanti harus tercapai dalam 1 tahun ajaran. Kemudian yang kedua ada kurikulum tematik atau kurikulum 2013. Kurikulum tematik ini dia akan dibahas per temanya, sehingga mata pelajarannya akan terintegrasi berdasarkan tema besar yang akan dibahas selama kurun waktu tertentu gitu. Jadi misalnya kalau temanya tentang diriku, nanti akan ada muatan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin, atau misalnya kewarganegaraan dan lain-lain. Jadi kurikulumnya terpadu mengikuti tema besar yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga ada kurikulum Merdeka. Ini kurikulum yang terbaru tahun 2020 dan mulai diadaptasi di tahun 2022 ini, karena di tahun 2020 ada pandemik, jadi ada kurikulum darurat ya yang spesifik digunakan dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing sekolah, sehingga kurikulum Merdeka ini akan secara efektif diterapkan di tahun 2022-2023 ini. Kurikulum Merdeka ini cukup menarik karena berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi nanti masing-masing pelajarannya akan disesuaikan berdasarkan proyek. Jadi nanti akan ada proyek besar yang dilakukan dalam 1 tahun ajaran. Kalau di preschool itu nanti akan ada 4 proyek besar selama 1 tahun. Kemudian mata pelajaran nanti akan mengikuti proyek besar yang nanti sedang dijalani. Seperti itu kurang lebih. Nah, kurikulum mana yang akan kami terapkan di home education keluarga peradaban? Apakah semuanya atau mix and match? Ya, seperti video sebelumnya, di video tentang home education style, keluarga kami akhirnya memilih ada beberapa metode yang akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan anak dan juga kapasitas pendidik ya, pendidik di rumah, khususnya saya sebagai bundanya yang nanti akan mendidik dan membersamai anak-anak selama proses home education nanti. Nah, akhirnya kami memilih metode atau 5 style yang akan diterapkan selama 1 tahun ajaran ke depan. Yang pertama unit studies, kemudian yang kedua faith based, yang ketiga child present, yang keempat project based, dan yang kelima eclectic. Bagaimana kami menerapkannya itu nanti akan sangat bergantung dengan kurikulum yang kami pilih. Jadi nanti juga kurikulum mempengaruhi education style kami, begitu juga sebaliknya, education style ini juga nanti akan mempengaruhi pemilihan kurikulum yang nanti akan kita adaptasi. Kemudian pada akhirnya jadi nanti rencananya karena kita secara umum menggunakan metode unit studies yang paling mudah digunakan, karena metode unit studies ini bisa digunakan ketika kita memiliki
siswa atau anak didik yang usia atau level belajarnya itu range-nya berbeda. Misalnya ada yang usia preschool, ada yang usia atau PAUD ya, kalau di Indonesia disebutnya PAUD, ada Kindi A, Kindi B, kindergarten A, kindergarten B, atau TKA, TKB. Ini kan akan berbeda range usianya dan level atau grade di sekolah itu muatannya tentu saja akan berbeda. Tapi ketika kita menerapkan metode unit studies, nah itu nanti akan bisa menyesuaikan. Jadi meskipun temanya sama, nanti muatan yang akan dipelajari akan berbeda nih. Itu salah satu pertimbangan kenapa kami memilih unit studies. Sehingga ketika kamu memilih unit studies, otomatis kurikulum yang paling cocok di keluarga kami adalah kurikulum 2013, kurikulum tematik ya, karena kurikulum tematik sendiri ini sebenarnya mengadopsi metode unit studies sendiri. Nah, menariknya di kurikulum 2013 itu ada 8 tema besar selama 1 tahun ajaran. Jadi bisa nanti dibuat 1 bulan itu nanti akan belajar 1 tema besar. Kurang lebih nanti akan seperti itu polanya. Kemudian karena 1 tahun ajarannya ada 12 bulan, nah 4 bulan sisanya itu bisa kita gunakan untuk persiapan atau untuk nanti evaluasi ya, untuk evaluasi pembelajaran, atau bisa kita gunakan juga untuk project. Oke, lanjut lagi, semoga masih kondusif ya ayah bunda. Karena tadi kita akan ada beberapa slot waktu untuk mengerjakan project, jadi nanti bisa masuk juga kita campur gitu ya, kita mix and match metode project based. Nah, project based ini nanti kita bisa pakai kurikulum Merdeka, meskipun nggak semuanya nanti akan kita adopsi ya. Jadi nanti rencananya sebenarnya di kurikulum Merdeka itu ada 4 tema besar project. Misalnya aku cinta Indonesia, aku sayang lingkunganku, kemudian satu lagi temanya saya lupa deh. Jadi ada 4 tema besar, nanti bisa kami pilih, nanti insya Allah akan kami pilih sesuai nanti kebutuhan kira-kira project besar mana yang nanti akan kita laksanakan di tahun ajaran 2022 dan 2023 nanti. Jadi seperti itu kurang lebih pemilihan kurikulum. Jadi lumayan ya, cukup menarik, karena memang pada dasarnya kurikulum homeschooling ini bisa personalize atau bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga dan kebutuhan masing-masing anak, sehingga akan lebih enak gitu ya, kita mau bisa menggunakan salah satu kurikulum atau bisa mix and match gitu, atau bisa semuanya, atau bisa memilih beberapa saja gitu. Itu yang menarik ketika kita menjalani home education. Lanjut lagi, nah sekarang rekomendasi buku. Jadi nanti buku-buku apa aja yang akan kami gunakan selama 2022-2023. Nah, buku ini juga akan menyesuaikan dengan kurikulum yang kami gunakan. Langsung aja ya, kita cek buku apa aja yang akan kami gunakan. Ini buku-buku yang temanya faith based, jadi untuk mata pelajaran yang temanya agama Islam dan Quran, kami akan pakai ini, dan beberapa baru kami beli saat kemarin ya, Islamic Book Fair, lumayan jadi dapat diskon. Langsung aja, buku pertama. Ini buku Quran ya, jadi nanti insya Allah akan mulai menghafal juz amma, tapi yang utama bukan menghafalnya. Kalau anak-anak akan kami dan saya sendiri juga akan belajar mulai dari tadaburnya dulu. Jadi nanti ini mencari, di sini ada tadabur suratnya juga for kids gitu, dan bagus bukunya. Jadi nanti akan kami pakai ini untuk menghafal sekaligus mentadabur juz 30. Kemudian ini Quran, kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Jadi ini nanti akan masuk morning basket dan akan kami bacakan secara daily, 1 hari 1 kisah. Kemudian ini buku Asmaul Husna. Jadi nanti ini juga akan dibaca sehari 1 tema, 1 nama Allah ya. Dan beserta juga kajiannya, beserta dengan penjelasannya.
Kemudian ini hafalan doa dan hadis. Ini juga akan di read aloud, dibaca, jadi nggak harus benar-benar hafal, yang penting dibiasakan setiap melakukan aktivitas kita membaca doa dan juga menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan aktivitas anak-anak. Kemudian ini seri rukun iman dan rukun Islam. Nah, rukun iman dan rukun Islam penjelasannya nanti ada di buku ini ya, hadis-hadisnya. Kemudian kalau supaya lebih paham, anak-anak biasanya senang kalau dikemas dalam bentuk cerita. Maka dari itu kan metode Charlotte Mason itu sesuai nih dengan keluarga kami, karena keluarga kami senang living book, senang buku-buku yang nanti terkait dengan mata pelajaran dan situasi real yang sedang dihadapi oleh anak. Nah, ketika anak-anak sedang belajar rukun iman dan rukun Islam, maka kami cari buku yang sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam, dan bukunya berupa buku kisah sehingga anak-anak lebih senang menyimaknya. Ini yang rukun iman dan ini seri rukun Islam. Selanjutnya buku sejarah. Jadi buku sejarah kemarin juga sempat di video homeschool room tour ada kami sempat bahas ya, bahwa nanti akan sejarah nih penerbitnya Sigma. Jadi kami mulai dari sejarah manusia pertama ya, Nabi Adam. Nanti akan kami pelajari nih 24 nabi dan rasul, kemudian akan lanjut ke Muhammad Teladanku. Ini dua-duanya penerbit Sigma, jadi ada series ya, ada banyak bukunya nih, nanti bisa dilihat ya. Nah, untuk mata pelajaran logik dan matematik, literasi dan sastra, kemudian sains dan sosial, itu nanti akan kami kemas dalam kurikulum tematik, kurikulum 2013. Kami pakai buku terbitan Erlangga. Nah, ini ada 3 jenis buku. Buku yang saya pegang ini adalah buku untuk guru, untuk pendidik. Jadi bukunya nanti isinya adalah penjelasan. Jadi penjelasannya. Ya, ini ada 8 tema. Ada 8 tema. Nah, ini ya, itu insya Allah 1 bulan 1 tema. Dan ini kemudian nanti ada buku, series buku yang untuk workbooknya, atau zaman dulu ada LKS ya, lembar kerja siswa. Nah, nanti akan sesuai dengan range usianya. Jadi ada usia 3 sampai 4 tahun, ada usia 5 sampai 6 tahun. 3 sampai 4 tahun itu untuk PAUD atau untuk Kindi A, 5 sampai 6 tahun itu untuk Kindi B. Nah, nanti menariknya di bukunya itu akan ada perbedaan muatan. Jadi misalnya untuk Kindi A hanya untuk menebalkan garis, sedangkan kalau Kindi B nanti sudah bisa membuat pola atau membuat struktur gitu. Jadi muatannya berbeda meskipun temanya masih sama-sama tema tentang diriku gitu. Menariknya di situ, dan salah satunya kenapa kami memilih metode unit studies karena memang bisa tadi diterapkan untuk berbagai macam range usia atau level, tapi kita tetap bisa belajar sama-sama di satu rumah, sehingga nggak kebingungan kok bisa ya satu rumah homeschooling pelajarannya berbeda, range usianya berbeda, itu nanti ngajarnya gimana, satu-satu atau enggak gitu. Nah, karena ada metode unit studies ini, jadi mempermudah kami orang tua sebagai pendidik untuk memberikan mata pelajaran gitu, mendeliver mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing usia. Nah, kalau untuk project base kami nggak ada buku. Jadi project base itu nanti benar-benar berdasarkan kegelisahan atau permasalahan atau tantangan yang sedang nanti kami hadapi, dan nanti akan kami buat projectnya gitu. Jadi project base ini benar-benar kita lihat berdasarkan isu saat itu gitu. Jadi project base tidak pakai buku, tapi nanti lebih cenderung banyak kita eksperimen dan banyak melakukan experience yang sesuai dengan problem yang ingin kami solve gitu, berupa sebuah project. Jadi problemnya kita selesaikan dengan project.
seperti itu. Nah, itu tadi tentang kurikulum homeschooling di Indonesia dan bagaimana kamu memilih kurikulum dan beberapa rekomendasi referensi buku yang nanti bisa ayah bunda semoga bisa jadi referensi buat ayah bunda sekalian, sehingga kalau ayah bunda memulai homeschooling baik tahun ini atau tahun depan udah nggak bingung lagi. Mudah-mudahan bisa lebih mantap lagi, bahkan bisa lebih upgrade lagi dari kami. Kalau ayah bunda semua punya pertanyaan gitu, kira-kira seperti apa gitu ya memulai homeschooling dan lain sebagainya, bisa chat di kolom komentar, nanti kita ngobrol di sana. Kemudian sebenarnya kami juga bukan expertise gitu, kami juga praktisi yang pemula, baru sama-sama mulai, dan ini tahun pertama kami memulai homeschooling secara resmi gitu ya. Rencananya juga nanti ketika anak-anak masuk usia SD akan ikut PKBM, tapi untuk sekarang masih pemanasan dulu gitu, jadi masih awal juga. Jadi ayo kita sama-sama bergabung dengan perjalanan kami memulai home education dan belajar bertumbuh dengan metode home education ini. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Jangan lupa like videonya kalau ayah bunda suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.